Shalom Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita mulai KPA online, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami kembali bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan dalam hidup kami. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan ini Tuhan menjadi kekuatan yang baru, pembaharuan hati yang baru. Biarlah Engkau membuka hati, pikiran, dan telinga kami agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala apa yang kami miliki, dan kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan memulai KPA online untuk membahas beberapa fenomena menarik dalam kehidupan kita di tengah masyarakat Indonesia. Ada seri baru yang saya ingin dibangun kembali, yaitu seri Hidup Benar di Tengah Masyarakat. Seri ini menurut saya merupakan gerakan moral untuk kembali kepada moral yang baik, untuk kembali kepada etika yang baik, melihat bahwa ada pergeseran di mana keadaan moral dan etika kita itu menjadi lebih menurun. Tidak semua orang seperti itu, tapi bayangkan kalau lingkungan kita mengalami seperti itu, dan bagaimana kalau anak-anak kita yang hidup dalam lingkungan tersebut tumbuh dan berkembang di lingkungan yang minim atau negatif, toksik, orang bilang beracun. Itu sangat berbahaya. Karena itu saya ingin membawa Bapak Ibu untuk merenungkan tentang nilai-nilai dalam kehidupan kita yang seringkali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah mengingatkannya dalam firman Tuhan. Dalam tema pertama dari seri Hidup Benar di Tengah Masyarakat, saya ingin kita bersama merenungkan dan mempelajari tentang si pencemooh. Judulnya adalah si pencemooh. Mungkin banyak dari kita yang tidak familiar dengan kata ini. Namun untuk kelakuannya, saya yakin jangan-jangan kita bisa saja menemukan dengan mudah, atau kita malah masuk dalam kumpulan si pencemooh ini. Pencemooh dalam KBBI artinya seorang yang suka mencela, caci maki, dan mengkritik. Tentunya hal itu untuk hal terakhir ini, kritik itu bisa berarti positif dan berarti negatif. Namun kenyataannya seringkali kritik itu bukan untuk membangun, namun untuk menjatuhkan atau menunjukkan ketidakmauan kita untuk menerima apa yang orang lain miliki atau orang lain lebih unggul. Kita mengkritik karena kita iri kadang. Kita mengkritik karena kita memang ingin menjatuhkan, bukan karena kita ingin membangun orang tersebut. Amsal 21 ayat 24 berkata begini, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Amsal menggambarkan pencemooh itu sebagai orang yang kurang ajar dan sombong. Tentunya kita bisa membayangkan orang seperti apa pencemooh itu. Dalam lingkungan masyarakat tentunya kita pernah dan sering melihat para pencemooh itu. Mereka seakan-akan menjadi orang yang tidak berdosa dan membicarakan orang lain. Membicarakan apa yang menjadi menurut mereka itu sesuatu yang tidak benar. Dan mereka adalah orang yang benar. Mereka duduk-duduk sambil bertukar cerita, kemudian memberikan bumbu pada cerita mereka untuk memancing pendapat dan emosi orang lain. Bapak Ibu bisa melihat bahwa mereka itu akan duduk dalam kumpulan, dan apa saja mereka akan mulai bercerita. Dan mereka akan mulai memancing. Rumusnya seperti itu. Mereka lempar satu topik, lalu kumpulannya akan mulai membicarakannya, dan ketika belum mencapai titik emosi dan titik ketertarikan dari orang lain, belum seru itu ngomongnya, mereka akan memancing dengan bumbu-bumbu. Nah, bumbunya ini yang belum tentu benar. Kadang bumbunya adalah hal-hal yang kebohongan. Apa aja topiknya? Tentu seputar yang mereka lihat dan apa yang menjadi ketertarikan mereka. Bisa tetangga mereka, bisa Pak RT RW mereka, atau yang lebih luas bisa artis, bahkan sampai ke presiden juga. Semua dikomentari seakan-akan mereka tahu kebenarannya dan hidup lebih baik dari mereka yang komentari. Wah, luar biasa pokoknya soal pencemooh ini, kumpulan ini. Ibu-ibu bergosip, bapak-bapak juga bergosip. Jangan dipikir kalau bapak-bapak kumpul di pos ronda tidak bergosip. Gosipnya mungkin hal-hal yang sepele ya, lede-lede orang Banyumas bilang. Ngomongnya mungkin tentang seputar-seputar, wah ini ada penyanyi dangdut yang cantik, apa-apa segala macam. Tapi kita semua bergosip. Saya sering membaca tentang kehidupan selebriti yang hancur karena pencemooh ini.
Atau yang kalau Bapak Ibu sering dengar kerennya itu dinamakan hater. Ada artis yang melawan. Bapak Ibu bisa lihat mereka mempolisikan mereka yang mencemooh artis tersebut di medsos ya. Dan yang tragis ada artis yang depresi bahkan bunuh diri. Seperti di Korea Selatan itu beberapa artis melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak kuat menghadapi para hater itu. Mereka depresi berat. Mereka takut sekali dengan apa yang dibicarakan, apa yang dikomentari, apa yang dikritik oleh para hater itu. Begitu dekatnya dengan kehidupan kita, para pencemooh ini mungkin adalah tetangga depan rumah kita, atau malah teman yang duduk di sebelah kita, kalau kita kerja, kalau kita pergi kemanapun, teman nongkrong, dan kita itu akan sulit untuk menghindari keberadaan mereka. Dan godaan untuk menimbrung itu dan membahas topik itu merupakan godaan yang terbesar selain ketika kita puasa itu lapar. Itu levelnya sama ketika ada orang yang membahas pokok bahasan yang menurut kita nyentuh-nyentuh apa yang kita tertarik. Pastilah biasanya kita akan ikut dengerin, pertama dengerin, nimbrung, lalu mulai tanya apa yo gitu, apa iya gitu. Lalu habis itu kita melontarkan pendapat kita, habis itu kita masuk dalam kumpulan para pencemooh itu. Tragis. Mazmur 1 ayat 1 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam firman Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Secara sederhana saja kita bisa mengerti apa yang firman Tuhan katakan ini. Kepada orang yang bisa menghindarinya dan menolak untuk duduk dalam kumpulan itu dikatakan berbahagialah. Karena memang berbahagialah. Kalau kita bicarakan orang lain itu apakah kita bahagia? Tidak. Mungkin kita akan emosi, kita akan kepikiran sepanjang malam. Besoknya kita sudah tidak fokus lagi bekerja, kita cuma pengen kumpul lagi sama teman-teman kita untuk bicara. Sehingga apa yang dibilang quality of life, quality of project kita itu jadi menurun. Berulang kali firman Tuhan mengingatkan untuk menghindari si pencemooh. Amsal itu banyak menulis ayat yang menggambarkan betapa jahatnya para pencemooh. Ya, para pencemooh itu sangat merusak tatanan kehidupan yang ada. Mereka tega menyebarkan cerita yang belum tentu kebenarannya, cerita-cerita aib orang yang lain yang seharusnya tidak boleh dibicarakan dan tidak perlu dibicarakan. Sayangnya tentu itu adalah topik-topik yang menarik ya untuk dibicarakan sore hari saat duduk menikmati teh hangat dan melepas penat setelah bekerja. Itu enak sekali, duduk depan itu angin semilir. Lalu mulailah bicara tentang topik tetangga sekitar. Seakan-akan kita membungkusnya dengan cerita-cerita perhatian kita kepada orang lain. Kenyataannya tidak. Kita sedang mulai mencemooh. Amsal 29 ayat 8 bahkan ekstrim mengatakan pencemooh itu mengacaukan kota. Lihat bagaimana Amsal itu menggambarkan efek merusak. Pencemooh itu sangat fatal dan sangat merusak. Tentu kita ingat bahwa baru aja kejadian ketika seorang pengamat politik ya yang terkenal dan anti pemerintah mengeluarkan kata-kata makian yang sangat tidak sopan kepada presiden kita. Saya rasa semua setuju. Seorang yang waras dan seorang yang sadar kehidupannya, berbudaya tentu tidak akan menggunakan kata bantol-bantol itu ya. Saya ketika melihat video secara utuh ya bisa maklum dalam tanda kutip ya. Dapat maklum lah dalam tanda kutip, dan saya sangat marah sebenarnya dan tersinggung. Mengapa akhirnya kata-kata makian tersebut terucap itu saya maklum kalau saya lihat video secara utuh. Karena apa? Karena dia dibayar untuk mengkritik pemerintah. Dia dibayar dalam satu diskus dan ketika yang membayar hanya mendengarkan kalimat-kalimat yang sudah biasa, ini sudah umum dikatakan ini presiden sendiri presiden semua itu sudah diumum dikatakan. Si pencemooh ini sadar ini, si pengamat politik ini sadar untuk melakukan hal yang bisa menarik perhatian yang lebih kepada mereka yang mengundang dia dan yang membayar dia tentunya. Dan mulailah dia untuk mengatakan kalimat yang memancing ketertarikan, yaitu kalimat bantol tadi itu. Dan begitu kalimat tersebut terucap maka tepuk tangan semua itu orang. Mereka bahagia sendiri, mereka tampak antusias. Padahal pertanyaannya, apakah mereka sadar dan tahu bahwa kata-kata tersebut adalah kata makian dan kasar sekali? Ya tentu saja. Namun itulah yang mereka ingin dengar. Itulah yang ingin mereka nikmati. Karena itu yang memuaskan hawa nafsu dan kebencian mereka. Kita bisa lihat pencemooh itu tidak ada sesuatu hal yang baik-baiknya dalam hidup mereka.
Tentu saja apa yang dilakukan para pencemooh itu suatu pembelajaran dan tantangan bagi kita anak Tuhan yang hidup bermasyarakat ya. Sangat sulit untuk menghindari orang-orang seperti itu atau topik-topik pembahasan yang nyerempet-nyerempet seperti itu. Disinilah letak bagaimana firman Tuhan kemudian memberikan jawaban agar kita bisa menghadapi dan mengalahkan keinginan untuk duduk dan ikut dalam kumpulan para pencemooh. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terpengaruh dengan para pencemooh? Bahkan sebisa mungkin kita yang merubah kebiasaan buruk mereka itu. Yang pertama, jangan duduk-duduk dan ikut dalam pembahasan tersebut. Mazmur 1 mengatakan dengan jelas bahwa berbahagialah mereka yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pergi saja ketika mereka mulai bergosip. Jangan biarkan diri kita masuk dalam alur pembicaraan mereka. Karena ketika kita mulai masuk dan tertarik untuk berkomentar, kemudian ikut dalam perbincangan secara mendalam, itu awal dari kita kecanduan. Besoknya kitalah sumber informan mereka. Kitalah pembakar dan bensin dari api pembicaraan itu. Karena itu jangan duduk dalam dan ikut pembahasan tersebut. Pergi saja atau menghindar. 2, isilah hidup kita dengan hal-hal yang baik dan membangun. Bisa kita lihat mereka yang duduk bergosip dan kebanyakan untuk mengisi waktunya itu, mereka adalah orang-orang yang banyak sekali waktu kosongnya. Mereka tidak sibuk untuk hal yang lain yang berguna, tapi mereka memilih untuk duduk-duduk tenang dengan alasan healing, dengan alasan ngademin kepala ya. Karena itu sibuklah dengan apa yang berguna bagi kita. Banyak hal yang berguna. Ada hal yang bisa menjadi kita lebih baik. Apa yang bisa menjadikan kita lebih baik? Yang pertama, carilah hikmat dan pengalaman. Ada 2 hal yang menjadikan kita orang yang berhikmat dan berpengalaman. Yang pertama adalah belajar kebenaran firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 2 kata yang menarik adalah kesukaan, yang berarti adalah kita menyukai sesuatu. Ketika kita menyukai sesuatu, kita akan menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakannya itu. Ketika kita menyukai firman Tuhan, maka kita akan berusaha untuk membaca firman Tuhan. Kita akan berusaha untuk punya waktu-waktu khusus untuk membaca firman Tuhan. Dan yang kedua adalah kata merenungkannya. Ketika kita merenungkannya itu berarti kita melakukan firman Tuhan itu dan memikirkannya dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana dalam kedalaman hidup kita, apakah kita sudah sesuai firman Tuhan atau belum. Ketika kita sudah sesuai firman Tuhan atau belum, kita juga berpikir tentang bagaimana tindakan kita esok hari. Apakah kita akan melakukan yang sesuai firman Tuhan atau tidak. Dan kita ketika merenungkan firman Tuhan dan merenungkan itu ada kata kesukaannya, kita akan melakukan firman Tuhan dengan hati yang tulus karena kita suka menyukai firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin bangun dalam kehidupan kita, itu yang paling penting yang kita untuk lakukan. Tentu ayat itu menjadi ayat yang sangat kuat maknanya ketika kita benar-benar melakukannya, karena kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan, maka kita akan membenci dosa. Termasuk di dalamnya kita bergosip. Belajar tentang hal yang mendidik kita untuk menjadi bijak dan berpengalaman. Itu penting sekali. Agar orang seperti kita yang mungkin belum menjadi apa-apa, kita bisa memiliki pengalaman, pengetahuan yang baik. Kita terdidik dengan baik, baca buku. Lihat YouTube yang penting-penting saja. Banyak kok pembelajaran di YouTube yang bagus. Bapak Ibu bisa tanya ke saya nanti kalau pengen tahu tentang segala hal. Oh, video apa ini? Saya akan carikan. Saya punya banyak referensi. Dan itu hidup saya. Ketika saya pulang dari kantor, saya habiskan waktu di kos, saya selalu lihat YouTube yang memancing pengetahuan saya, yang mendidik saya. Hiduplah dalam komunitas yang membangun. Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 berkata gini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari mereka menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa dalam Kisah Para Rasul adalah kehidupan jemaat mula-mula, di mana mereka berkumpul bersama sehati dalam tiap hari di dalam rumah Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama. Mereka memuji Allah.
Tapi yang paling penting kalau kita lihat di ayat sebelum-sebelumnya, mereka hidup dalam pengajaran rasul-rasul, di mana topik pembahasan mereka adalah pengajaran rasul-rasul. Mereka membicarakan tentang hal-hal yang penting, membangun dan berkualitas. Itulah yang membuat kita bisa menghindari pencemooh-pencemooh itu. Bukan berarti kita tidak peduli dengan lingkungan, tapi kita tahu. Ketika kita peduli dengan lingkungan, bukan berarti kita membicarakannya. Kita sekedar tahu saja. Mengetahui itu lebih baik dan berguna itu jauh lebih baik. Karena itu Bapak Ibu semua, banyak hal di dunia ini akan membawa kita ke dalam dosa jika kita tidak sadari, jika kita tidak antisipasi. Karena itu mari kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini untuk melakukan langkah yang pasti, langkah yang jelas, agar kita tidak masuk dan terjerumus dalam dosa yang kita tidak sadari, yang tidak kita antisipasi dari awal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita tutup Alkitab kita dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami bersyukur Kau mengingatkan kembali agar kami tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Kami tidak duduk untuk membicarakan hal yang tidak penting dalam hidup kami. Kami tidak duduk dalam kelompok-kelompok orang yang mengata-ngatai orang lain, yang melakukan tindakan yang buruk, merusak segala macam. Tapi biarlah kami duduk di dalam kumpulan yang sehat, kumpulan yang membangun hidup kami, kumpulan yang membawa kami dekat pada Engkau, mengenal Engkau lebih baik, dan kumpulan yang membawa kami untuk menjadi kumpulan yang berguna bagi lingkungan kami. Biar Engkau memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, hikmat dari surga. Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan dan musibah. Dan biar Engkau memberkati rumah tangga kami dengan damai sejahtera, keluarga kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, dan kami tutup KPA online hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.